Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Satria Prahara di channel ini di mana teman-teman bisa belajar Excel dan juga download template Excel secara gratis. Nah, di video kali ini kita akan belajar bareng menggunakan salah satu fitur yang disiapkan oleh Excel yang bisa kita gunakan untuk memodifikasi tampilan lembar kerja kita. Dan dengan fitur ini, kita bisa membekukan ataupun mengunci bagian tertentu dari lembar kerja kita seperti baris dan juga kolom, sehingga ketika kita menggerakkan ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, kita masih bisa melihat dengan mudah judul dari baris tabel kita dan juga judul dari kolom tabel kita. Nah, fitur ini disebut dengan freeze span. Mau tahu cara menggunakannya? Yuk saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, kali ini kita membahas salah satu menu di Excel yang disebut dengan freeze span ya. Freeze span. Apa itu freeze span? Jadi simpelnya freeze span itu adalah menu yang fitur yang kita gunakan untuk bisa mengunci atau membekukan sesuai dengan arti bahasa Indonesianya, membekukan baris, kolom ataupun keduanya gitu ya. Fungsinya buat apa? Nah, jadi freeze span itu di Excel dia ada 3 jenis ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ini disebut dengan freeze span row. Span row atau baris. Ya, fungsinya adalah untuk mengunci baris pertama. Ya. Jadi fungsinya nanti teman-teman ketika ini kan baris pertamanya ini ya, yang saya tandain warna biru. Nah, ketika kita punya data yang cukup banyak, misalnya ini ada banyak baris sampai 100 ya, ketika kita menggeser ke bawah, maka judul tabelnya nggak kelihatan ya. Maka untuk bisa menguncinya, kita bisa menggunakan fitur yang namanya freeze span ya. Caranya gimana? Oke. Kita masuk ke view. Ya, view. Kemudian di sini di group window ada tulisan freeze span. Nah, klik saja di pojok bawah kanan ini ada tanda panah bawah. Nah, ada 3 jenis. Nah, kita pilih yang freeze top row. Ya. Nah, ketika teman-teman sudah mengklik itu, maka nanti secara otomatis ketika teman-teman menggerakkan kursornya ke bawah, misalnya teman-teman ingin mencari, ini kan sampai 1 sampai 19 doang ya, teman-teman mencari yang ke-25, jadi dia akan secara otomatis mengelok atau mengunci, membekukan baris yang pertama, sehingga teman-teman bisa dengan mudah untuk melihat kolom-kolom ini itu ada di judulnya itu produk yang keberapa, ya produk 1 kah, kedua kah, ketiga, kelima, dan seterusnya, seperti itu. Ini untuk yang pertama ya. Nah, yang kedua namanya freeze span column atau kolom ya. Nah, ini berfungsi untuk mengunci atau membekukan kolom pertama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data yang cukup banyak melebar ke kanan ya, ketika teman-teman menggesernya seperti ini ya, maka nanti teman-teman nggak tahu nih ini yang baris ke-1, ke-2, ke-3 ini ternyata itu judul tabel sebelah kirinya apa gitu ya. Nah, kita baru bisa melihatnya ketika kita membalikkan lagi selnya ke yang semula. Tentunya ini kurang begitu efektif. Nah, agar kita bisa mengelap yang baris pertama ini, kita bisa menggunakan freeze span yang model kolom ya. Caranya sama, kita menuju ke view, kemudian kita klik saja freeze span dan freeze first column ya. Nah, ketika teman-teman sudah nge-freeze itu, nah teman-teman bergerak ke kanan pun, mau sampai kapan, dimanapun teman-teman masih bisa men-trace dengan mudah bahwa ini adalah hari pertama, yang ini hari ketiga, 10 dan seterusnya. Ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini kombinasi keduanya. Teman-teman bisa mengelok dimanapun teman-teman inginkan, gitu ya. Bebas kalau yang ini, yang terakhir ini. Ini namanya FP free, artinya bebas di mana aja. Kita bisa membekukan
melakukan atau mengunci kolom dan baris secara bersamaan di posisi mana saja. Nah, yang tipe yang ketiga ini teman-teman yang paling sering dipakai oleh para pengguna Excel karena memang dia fiturnya sangat fleksibel ya, kita bisa meletakkan di mana saja sesuai dengan keinginan kita. Nah, contoh misalnya saya punya tabel seperti ini ya. Nah, ketika kita bergerak ke bawah, tentunya dia akan hilang ya, kita nggak tahu nih yang di kolom-kolom ini tuh ternyata judulnya itu apa gitu ya. Begitu juga ketika kita bergerak ke kanan gitu, kita nggak tahu nih judul masing-masing, baris ini tuh apa. Nah, untuk memudahkan kita, nah biasanya kita meng-freeze-nya itu di posisi yang, eee, perpotongan antara kedua baris dan kolom. Nah, kalau kita misalnya tarik garis ke sini ya, ke sini, ya, kan kita pengen menampilkan ini ya, hari dan tanggal ini supaya kita kelihatan kalau misalnya kita bergerak ke kanan gitu ya. Nah, kita juga ingin memotong yang bagian atasnya juga, bagian, barisnya juga supaya ketika kita turun ke bawah ini dia kelihatan gitu ya. Maka kita potong yang di sebelah sini, idealnya gitu ya. Nah, untuk bisa memotong ini, maka, freeze pen-nya kita gunakan itu, sebelum kita memencet freeze pen-nya, ini ada freeze pen-nya, nah kita harus meletakkan di sel mana kita, eee, meletakkan agar, posisi view-nya itu sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, kalau kita pengennya seperti ini, maka yang kita klik adalah di sebelah sini selnya ya. Jadi perpotongan di sebelah kanan atas, perpotongan, apa ya, L ya, L ke bawah gitu, di sebelah sini. Nah, setelah kita klik di sini, baru kita klik freeze pen. Nah, artinya kita sudah memblok bagian area sini, ya, sesuai dengan silang-silang ini. Nah, jadi ketika kita bergerak ke bawah, tetap kelihatan ya, jadi sampai produk-produknya, dan ketika kita bergerak ke kanan, kita masih bisa melihat kolomnya, seperti itu ya. Mau berapapun jumlah data yang kita miliki, kita masih bisa men-tracking, men-trace-nya posisi-posisi data-data ini, gitu. Nah, itu yang terakhir ya. Jadi teman-teman ada 3 jenis ya. Jadi, yang pertama itu freeze pen yang baris ya, kita bisa mengunci baris pertama saja. Kemudian yang kedua adalah kolom, jadi kita hanya bisa mengunci kolomnya saja. Dan yang terakhir adalah bebas, artinya kita bisa bebas menentukan mau di posisi mana saja kita ingin mengunci tabel dan juga barisnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, like dan share, dan juga komen kalau misalnya teman-teman ada hal-hal yang pengen disampaikan atau ingin request topik-topik apa saja yang pengen kita bahas selanjutnya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar teman-teman bisa selalu update video-video saya selanjutnya dan juga membantu perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.